Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sunaryo Semaba 75. Pada video kali ini berbeda dengan video-video yang sebelumnya yang membahas tentang soal-soal, memberikan materi tentang pembahasan soal. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, khususnya materi kelas 12 pada KD 3.5 dan 4.5. Yaitu tentang apa? Tentang teks editorial. Untuk 3.5 adalah mengidentifikasi informasi, pendapat alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Sementara 4.5 berbunyi menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, itu KD yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materi tentang teks editorial. Nah, di teks editorial ini ada dua KD yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Sementara 4.5 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini adalah setelah menyimak video ini, kalian dapat yang pertama mengidentifikasi isi teks editorial. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial. Dan yang keempat, kalian dapat menyimpulkan informasi dalam teks editorial. Nah, berbicara tentang teks editorial, kita tidak lepas dari yang namanya media massa. Nah, hal-hal yang secara umum ada di media massa adalah yang pertama, di media massa tentu ada yang namanya berita atau news. Kemudian yang kedua, di media massa pasti ada editorial, ada juga pojok redaksi, ada juga artikel, dan ada juga surat pembaca. Namun perlu kalian ketahui bahwa untuk berita, editorial, dan news ini ditulis oleh orang dalam staf redaksi. Sementara artikel dan surat pembaca ini ditulis oleh orang di luar staf redaksi. Nah, jadi berita, news atau news, kemudian editorial, pojok redaksi itu yang menulis adalah orang di dalam staf redaksi itu sendiri. Nah, pembahasan kita kali ini ada pada editorial, teks editorial itu lebih tepatnya. Untuk memahami lebih jauh tentang editorial, baiklah, mari kita bahas bersama-sama tentang teks editorial. Nah, di dalam pembahasan teks editorial ini, apa saja yang perlu saya sampaikan? Yang pertama adalah pengertian teks editorial itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, ada tujuan teks editorial atau tujuan penulisan teks editorial. Kemudian fungsi teks editorial, yang selanjutnya ada struktur teks editorial, kemudian ada unsur kebahasaan teks editorial, dan macam-macam atau jenis-jenis teks editorial. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah tentang pengertian teks editorial. Apa sih sebenarnya teks editorial itu? Teks editorial itu adalah artikel singkat yang ditulis oleh pemimpin redaksi atau pemimpin surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang mengekspresikan pandangan dan kebijakan penerbit mengenai isu yang aktual dan berkembang di masyarakat. Nah, dari definisi ini ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa editorial itu adalah artikel singkat, terus ditulis oleh pemimpin redaksi atau biasa dikenal dengan istilah pimret. Yang selanjutnya, editorial itu memuat hal yang aktual. Nah, artikel singkat. Mengapa dikatakan sebagai artikel singkat? Karena di dalam teks editorial itu paling panjang hanya memuat 500 kata. Atau kalau misalnya ukuran kertas, 1 halaman folio. Jadi ukurannya maksimal 1 halaman
folio atau 500 kata. Kemudian yang kedua, ditulis oleh pemimpin redaksi. Mengapa harus pemimpin redaksi yang menulis? Tidak lain karena ini bertujuan untuk memperkuat bahwa editorial yang ditulis itu merupakan pandangan resmi penerbit terhadap suatu masalah, sehingga akan memunculkan keberpihakan penerbit kepada pihak tertentu. Jadi penerbit bisa berpihak kepada siapa saja, bisa kepada pemerintah, rakyat, organisasi, lembaga, tokoh, perusahaan, atau golongan. Nah, ini yang mengakibatkan munculnya keberpihakan penerbit terhadap pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, editorial harus ditulis oleh pemimpin redaksi, agar di dalam teks editorial itu mampu mengungkapkan tentang pandangan resmi penerbit terhadap suatu masalah. Kemudian aktual, masalahnya harus aktual. Aktual itu apa? Aktual itu adalah hangat, terkini, menjadi pembicaraan, atau dalam istilah sekarang disebut dengan nama trending, lagi trending. Nah, itu yang dikatakan sebagai editorial. Artikelnya singkat, tidak lebih dari 500 kata, ditulis oleh pemimpin redaksi, dan memuat hal-hal atau isu-isu yang aktual. Jadi, editorial seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita bahas adalah ciri-ciri teks editorial. Bagaimana sih ciri teks editorial itu? Ciri teks editorial adalah yang pertama, berisi opini redaktur tentang permasalahan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah opini? Ada 3 hal penting yang bisa menandai tentang opini dari seorang redaktur. Apa saja? Opini itu ditandai dengan bahwa pernyataan itu merupakan pengandaian. Jadi pengandaian seorang redaktur belum terjadi. Kemudian yang kedua, opini itu berisi tentang ramalan, meramalkan kejadian yang akan datang. Dengan melihat bukti-bukti sekarang, kemudian meramalkan kejadian yang akan datang. Nah, itu adalah opini. Kemudian yang ketiga, opini itu juga bisa berupa pertimbangan, memberikan pertimbangan, memberikan pendapat, memberikan solusi terhadap suatu isu atau masalah. Nah, itu ciri dari opini. Kemudian yang kedua, ciri dari editorial, teks editorial yang kedua adalah masalah yang dibahas merupakan masalah yang aktual dan berskala nasional. Nah, ini yang perlu diingat, berskala nasional. Jadi meskipun aktual, tapi itu masalahnya adalah berskala keluarga, misalnya masalah dalam keluarga, itu tidak bisa dijadikan sebagai editorial. Karena yang namanya editorial itu memiliki ciri masalah atau isu yang disampaikan itu adalah isu nasional. Kemudian yang ketiga, ciri teks editorial adalah menunjukkan sikap terhadap permasalahan yang sedang berkembang, sehingga secara tersirat akan memunculkan keberpihakan, seperti yang saya katakan tadi. Jadi seorang pemimpin redaksi itu harus bisa menunjukkan sikapnya terhadap suatu masalah yang dihadapi, sikapnya terhadap suatu masalah yang ditanggapi, yang ditulis, dan akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah keberpihakan. Pemimpin redaksi berpihak ke siapa? Pemerintah, rakyat, perusahaan, atau golongan. Nah, ini dapat diketahui dari editorial. Oke, untuk selanjutnya adalah tujuan teks editorial. Mengapa penerbit harus membuat teks editorial? Tujuannya tidak lain adalah untuk mengajak pembaca ikut berpikir tentang isu aktual. Nah, ini yang paling penting, memancing pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual itu. Artinya apa? Bahwa pemimpin redaksi itu harus bisa bersikap provokatif, memprovokasi. Atau bahasa orang sekarang disebut dengan istilah kompor. Jadi pemimpin redaksi harus bisa menjadi sebuah kompor terhadap isu yang aktual itu. Sehingga pembaca yang membaca teks editorial ini mampu menanggapi, mampu menyampaikan pendapat tentang isu aktual itu. Jadi tujuan utamanya di sini.
mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, di sini salah satu tujuan teks editorial itu adalah memberikan sebuah pandangan, tanggapan terhadap isu itu. Bagaimana menyikapi redaktur ini terhadap sebuah isu yang berkembang. Nah, itu dua tujuan penulisan teks editorial. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang fungsi teks editorial. Nah, fungsinya untuk apa? Dari itu semua, teks editorial itu bisa berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Beritanya seperti ini, berdampak ke masyarakat seperti apa. Nah, itu diungkapkan di situ. Sehingga salah satu teks editorial adalah untuk menjelaskan itu, menjelaskan akibat, menjelaskan dampak yang muncul di masyarakat dari suatu berita. Yang selanjutnya memberi latar belakang berita. Mengapa berita ini bisa sampai terungkap? Nah, itu diberikan latar belakangnya. Dan selanjutnya memberikan analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kemudian dianalisis, kemungkinan besok yang akan terjadi akan seperti ini. Nah, itu salah satu fungsi dari teks editorial. Seorang pemimpin redaksi juga harus bisa menganalisis bagaimana sesuatu yang akan terjadi ke depan. Nah, ini salah satu fungsi teks editorial. Yang selanjutnya meneruskan penilaian moral. Nah, meneruskan penilaian moral. Jadi di sini sebagai kontrol sosial. Teks editorial juga sekaligus sebagai kontrol sosial. Fungsinya di sini. Oke, yang selanjutnya adalah struktur teks editorial. Bagaimana strukturnya? Ada 3 komponen yang harus ada di dalam teks editorial. Apa saja? Di dalam teks editorial harus ada pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan istilah tesis. Apa itu? Yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen-argumen. Nah, itu adalah pernyataan pendapat, tesis. Pendapat si penulis, pendapat dari pemimpin redaksi. Nah, setelah tesis ini kemudian disusul dengan argumentasi. Apa itu argumentasi? Yaitu alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data, hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dipercaya. Nah, itu argumentasi. Kemudian komponen yang ketiga adalah adanya pernyataan atau penegasan ulang pendapat, atau biasa disebut dengan istilah reiteration. Nah, apa ini? Yaitu bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Nah, ini struktur teks editorial. Jadi sebenarnya hanya ada 3 bagian. Pernyataan pendapat atau tesis, dibuktikan dengan argumen, kemudian ditegaskan di akhir teks. Sebagai contoh, misalnya saya punya teks editorial seperti ini. Sedia payung sebelum hujan, menjadi ungkapan yang diajarkan nenek moyang dan menjadi patokan untuk mengantisipasi setiap problem yang akan datang. Untuk itulah pemerintah menggaungkan program mitigasi untuk setiap daerah yang rawan bencana. Sudah sepatutnya pemerintah menggelar berbagai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, antisipasi dan mitigasi hingga penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 5 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di sini ada kata sudah sepatutnya pemerintah menggelar berbagai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, antisipasi dan mitigasi hingga penanggulangan bencana. Ini adalah pernyataan pendapat si penulis atau pemimpin redaksi. Sudah sepatutnya. Berarti itu pendapat, opini gitu.
Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai pernyataan pendapat atau tesis. Nah, dari tesis ini kemudian dibuktikan dengan berbagai argumentasi. Tolok ukur kesiapsiagaan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah itu tercermin dari gempa 2 kali di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gempa pertama terjadi pada tanggal 28 Juli. Nah, di sini sudah menunjukkan tanggal. Artinya apa? Ini adalah data. Jadi salah satu ciri data atau argumen di situ menyampaikan tentang tanggal, menyampaikan tentang jumlah dan seterusnya. Angka-angka, nah itu salah satu ciri dari data. Maka ini sudah masuk ke argumentasi. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan roboh. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berteori bahwa gempa pertama merupakan pendahuluan, sementara gempa utamanya atau main earthquake pada 5 Agustus dengan kekuatan 7 skala Richter. Nah, ini juga sama. Masih ada angka-angka, masih menyampaikan angka-angka, masih menyampaikan data. Jadi ini juga masih termasuk argumentasi. Nah, jika disimak dari penjelasan dua badan pemerintah yang dipercaya untuk menanggulangi bencana itu, berarti sudah ada prediksi bahwa Lombok Utara adalah daerah rawan gempa. Sudah ada prediksi. Berarti ini apa? Opini, pendapat, penegasan ulang. Nah, di sini sudah masuk penegasan ulang, menegaskan pendapat yang disampaikan di tesis dengan didukung data-data atau argumentasi. Maka di sini penegasan ulang. Yang kemudian dilanjutkan ke kini Lampung juga merupakan daerah rawan bencana gempa bumi terkait posisi bumi ruas Jurai di atas patahan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, sehingga akan ada ancaman korban jiwa. Sehingga akan ada ancaman korban jiwa. Apa ini? Ini ramalan. Ramalan termasuk opini. Ditambah lagi dengan kalimat, jika pemerintah lalai untuk menyediakan mitigasi sebelum bencana itu datang, penderitaan bagi masyarakat banyak akan menjadi pemandangan tragis yang tidak dapat terelakkan lagi. Nah, di sini ada kata jika, berarti itu adalah betul, opini. Sehingga ini juga termasuk penegasan ulang. Nah, untuk video kali ini hanya sampai di situ terlebih dahulu. Untuk unsur kebacaan, tag editorial, dan jenis-jenis tag editorial akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi nantikan video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel Sunario Semaba 75 agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.